kembali lagi di channelnya Risma Day. My day is your day. Nah, kali ini aku mau nge-share nih gimana caranya pakai softland. Bagi teman-teman yang mungkin emang pemula atau yang sebelumnya belum pernah pakai softland, mungkin mau pakai softland tuh ragu ya, kayak gimana sih cara masangnya, gimana sih cara ngelepasnya, ngerawatnya kayak gimana sih? Ya nggak sih? Nah, jadi di sini aku mau share aja tips gimana sih cara pakai softland untuk bagi pemula gitu ya. Sebelumnya, untuk membantu channel ini agar lebih berkembang, silahkan subscribe, like, dan komen ya. Oke, langsung aja kita coba pakai softlandnya ya. Nah, di sini sudah ada softland. Ini ukurannya 15 karena aku pakai yang 4,5 itu kekecilan ternyata. Nah, bagi arek-arek yang baru pakai softland, waktu pakai ternyata bener-bener ngeganjel, itu bisa jadi dari ukuran softlandnya. Soalnya kalau softlandnya terlalu kecil, itu kemungkinan yang dirasain itu bener-bener ngeganjel. Terus penglihatannya tuh jadi gimana ya? Jadi nggak clean gitu loh. Soalnya kalau misalkan pakai softland tuh sebenarnya tuh enak. Maksudku kayak ya udah kayak ngelihat biasa aja gitu, nggak ada rasa apa-apa gitu. Mungkin kalau misalkan mau ngeganjel pun ganjelnya nggak too much gitu, nggak sampai ngeganggu aktivitas gitu. Jadi ini aku pakai yang 15, soalnya yang 4,5 itu kecil sama aku. Jadi pertama-tama pastikan tangan kita itu bersih ya, jangan apalagi kalau tangannya pedas atau kayak gimana tuh jangan sampai, soalnya ya sakit lah ya. Pertama-tama aku mau pakai yang sebelah kiri dulu. Ini ada 2 tools, ini alat penjepitnya, ini untuk apa sih namanya, tiangnya gitu loh, jadi nanti softlandnya taruh di sini. Jadi kita ambil dulu softlandnya. Ini softlandnya jangan lupa ngerawatnya dicuci ya, dengan cara dicuci. Jangan sampai nggak dicuci sayang. Nih, ini udah ada softlandnya, udah aku ambil. Caranya yaitu kita gini ya, kita buka bagian sini, ini kita tarik. Nah, ini kita masukin di bawah dulu gini. Nah, ini tinggal kita kedip-kedipin aja. Untuk awal-awal mungkin emang nih keluar air matanya, tapi it's not a big deal ya. Nih, tinggal kita kedip-kedipin. Jadi deh. Nah, kalau misalkan nih kita masang softland, ternyata sebenarnya tuh dari ukurannya udah pas ya sama mata kita. Oh, ini softland udah pas nih di aku, udah benar-benar make sure nggak kekecilan, udah pas gitu. Tapi kenapa kok masih ganjel? Mungkin ada alasan yang lain juga. Yang pertama, salah satunya itu bisa jadi softlandnya itu kebalik. Jadi kan dia soft, jadi itu bisa yang awal mulanya kayak gini, bisa aja jadinya kayak gini gitu. Jadi yang seharusnya di luar itu di dalam, yang seharusnya di dalam itu di luar, dan itu bisa jadi ngebuat mata kita jadi nggak nyaman. Nah, itu gimana cara ngatasinnya, yaitu kita lepas lagi softlandnya, terus kita baliknya pun juga harus hati-hati ya, soalnya ini softland takutnya kalau misalkan terlalu kasar dia malah jadi robek. Untuk pertama kali masang kayak gini, jangan ini ya, jangan takut ada yang air matanya itu keluar karena ada benda asing kan masuk ke mata. Terus setelah itu biasanya memerah, tapi lambat laun itu bakalan kembali putih lagi kayak gitu. Untuk pemakaian lama, misalkan sampai berjam-jam kayak gitu, itu kalau bisa bawa tetes mata khusus untuk pengguna softland agar matanya nggak kering. Nah, ini softland kedua. Nah, gini, jadi apa sih namanya,
Kenapa aku milih softline pertama yang aku pasang itu sebelah kiri? Karena apa ya? Karena aku kalau dari yang aku rasain tuh kalau sekali aja aku ngerasain ada benda asing masuk ke mataku, untuk kedua kalinya itu tuh kayak mataku lebih sensitif lagi gitu loh. Makanya untuk memudahkan aku masang, aku biasanya yang sebelah kiri dulu baru sebelah kanan. Nah ini udah kepasang, tinggal dikedip-kedipin aja. Ini masih agak ganjel, kita kedip-kedipin. Oke Rek, ini udah kepasang softline-nya, bisa dilihat. Nah makanya kalau kayak orang yang mau make up itu biasanya pakai softline-nya tuh di awal, karena takutnya nanti kalau misalkan waktu make up udah jadi terus pakai softline, ujung-ujungnya nangis, dan itu tricky banget, bisa ngebuat apa ya, make upnya jadi kacau. Jadi lebih baik memang kalau misalkan mau pakai make up yang sedikit berat itu pakai softline-nya di awal untuk jaga-jaga sih gitu. Nah kalau untuk pemakaiannya, kalau misalkan lebih dari 3 jam mungkin lebih baik bawa tetes mata. Bahkan ada beberapa orang yang belum sampai 3 jam pun juga udah kerasa kering matanya. Jadi tetes mata emang harus siap sedia dimanapun. Oke Ra, ini selanjutnya yaitu gimana sih cara melepas softline-nya kalau udah kepasang kayak gini. Nih ya, aku biasanya kalau ngelepas softline itu langsung pakai tangan. Jadi misalkan tangannya itu kukunya nggak panjang dan bersih ya, caranya ini ditarik ke bawah, terus kita capit gini ya. Nah rasanya itu nggak pedih, soalnya yang kita capit itu softline-nya, bukan mata kita. Ganti yang di sebelahnya, kita lakuin hal yang sama, kita buka terus kita capit. Udah, ini agak merah mataku karena emang biasanya kalau habis lepas pasang softline emang agak merah, tapi setelahnya ya nggak apa-apa sih, that's big deal. Nah selanjutnya aku mau nge-share nih gimana sih caranya membersihkan softline. Jadi ini tangan kita, telapak tangan kita yang udah bersih, ini cairan softline-nya kita tetesin di sini. Ini ya, udah. Make sure ini apa sih namanya, di bagian kuncup ini jangan sampai kesentuh manapun ya, soalnya ini steril kan untuk mata. Terus kita ambil softline-nya, nah kita taruh sini. Caranya yaitu kita gosok. Gosokinnya pun nggak boleh muter ya, soalnya kalau muter takutnya kotorannya malah ngumpul di tengah-tengah. Jadi harus kayak gini. Nih, perlahan aja. Udah, terus baru deh yang di tempat penyimpanan softline-nya kita ganti airnya. Udah saya ganti. Nah ini kita ambil, kita masukin ke wadah softline-nya nih ya. Kita lakukan hal yang sama. Ini kita masukin dulu ke sini ya airnya. Ya, kita ambil softline-nya. Nah, terus kalau kita cuci, kita bersihin. Walaupun dia waktu kita pakai ada di mata, tapi nggak menutup kemungkinan kalau nanti kalau habis pakai itu jadinya kotor. Dah, kalau udah dibersihin, kita balikin lagi. Terus kita tutup. Nah ini ya Rek,
Nah, kalau untuk tetes matanya itu sebenarnya ya yang paling bagus itu pakai yang tetes mata, benar-benar tetes mata. Tapi kalau misalkan emang benar-benar the power of kepepet gitu ya, soalnya aku waktu kemarin perpisahan itu benar-benar the power of kepepet, aku nyari tetes mata ke apotek itu nggak dapat, ke optik juga nggak ada, lagi kosong. Jadi aku pakai air softener. Sebenarnya itu kurang dianjurin sih, tapi waktu aku pakai juga nggak nyebabin efek yang begitu serius, cuma ya biasa kerasa lebih lembab aja, soalnya kan ada air yang masuk gitu ya. Untuk penyimpanan softline itu sendiri itu kalau bisa maksimal seminggu sekali itu airnya diganti ya, kalau misalkan benar-benar enggak lagi dipakai gitu. Lebih dari seminggu kalau misalkan benar-benar enggak dipakai, make sure seminggu sekali itu diganti airnya gitu. Terus softline yang udah dibuka itu maksimal pemakaian 6 bulan setelah dibuka. Kalau cairan softline itu kan air steril, itu maksimal 1 bulan setelah dibuka. Nah gitu ya Rek, tips dari aku gimana sih cara pakai softline, ngelepas softline, hingga merawat softline. Jangan lupa follow Risma Day, share dan like, komen juga. Dan jangan lupa follow Instagramku di @cheese_day12. Sampai jumpa lagi.